Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang terhormat Bapak Abdul Ghafur dan Ibu Naili Nikmatul Maulidiyah selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan. Yang sangat saya hormati kedua orang tua, Bapak, Ibu yang telah banyak memberikan dukungan baik dari segi material maupun spiritual. Perkenalkan, nama saya Izzatul Maula fi Amanillah dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia dengan Metode Camel. Langsung saja, terdapat 3 poin materi yang akan dijelaskan dalam ujian seminar proposal ini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka atau literatur review, yang ketiga metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan Bank BSI merupakan bank hasil merger dari 3 bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Adanya penggabungan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memperluas pangsa perbankan syariah di tingkat global. Untuk melihat pertumbuhan Bank BSI setelah merger di tahun 2021, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menilai apakah pertumbuhan tersebut mengarah ke arah yang lebih positif atau malah sebaliknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi tingkat kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia. Menurut Yoga Adi Surya dan Binti Nur Aisyah, kinerja keuangan diartikan sebagai sebuah alat yang menjadi tolak ukur untuk melihat pertumbuhan suatu perusahaan berdasarkan data keuangannya. Untuk menilai kinerja keuangan suatu bank dapat dilakukan dengan menganalisis tingkat kesehatan bank berdasarkan dengan metode Camel. Alasan pemilihan judul ini adalah berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan di atas dan hasil mapping dari beberapa jurnal kajian penelitian terdahulu, di antaranya pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yustiani dan Harto pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa kinerja BSI berdasarkan indikator LGEC lebih baik setelah merger dibandingkan dengan sebelum merger. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurita yang menyatakan bahwa kinerja BSI berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas lebih baik sebelum merger, sedangkan berdasarkan rasio profitabilitas lebih baik setelah dilakukannya merger. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahayu, Masruroh, dan Syarifuddin pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa kinerja BSI berdasarkan metode Makosid Syariah Index atau MSI lebih baik sebelum merger, sedangkan dengan metode SCNP lebih baik setelah dilakukannya merger. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ciwidya pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berdasarkan rasio ROA dan CAR mengalami pertumbuhan setelah dilakukannya merger. Dan penelitian yang terakhir dilakukan oleh Al-Farada, Fauzi, dan Soliha pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan BSI pada tahun 2021 berada pada kategori sehat dengan angka kredit 89%. Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, ditemukan gap research atau kesenjangan hasil penelitian dari kajian penelitian terdahulu, serta belum terdapat data yang menunjukkan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan metode Camel. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan dengan judul Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia dengan metode Camel. Bank Syariah adalah perbankan yang dimana seluruh kegiatan dan peraturan-peraturannya dilandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Letak perbedaan terbesar antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada sistem bunga atau dalam syariah disebut dengan riba. Dasar hukum yang menjelaskan hal tersebut terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 di mana pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala bentuk jual beli dan mengharamkan segala bentuk riba. Oleh karena itu, berdasarkan landasan tersebut, sistem riba atau bunga pada perbankan syariah tidak diperbolehkan.
Yang kedua yaitu gharar atau masyir. Larangan perbuatan ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa haram hukumnya memakan harta sesama manusia dalam bentuk ketidakpastian berupa kezaliman atau bentuk lainnya, kecuali dalam bentuk perniagaan yang jelas akad di antara keduanya. Maka berdasarkan hal tersebut, landasan atau pondasi utama dari kegiatan dan seluruh peraturan dalam perbankan syariah adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis dan dasar-dasar yang berlaku lainnya, yaitu pengertian Bank Syariah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah diartikan sebagai sebuah bank yang menyalurkan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta tidak ada unsur ilegal di dalamnya seperti riba, gharar, dan elemen ilegal lainnya. Yang kedua, kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah alat yang menjadi tolak ukur untuk perusahaan untuk menentukan seberapa baik atau buruk kondisi keuangan mereka. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan perbankan adalah dengan mengevaluasi tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode Camel. Yang ketiga adalah metode Camel. Camel adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perbankan dengan menghitung setiap rasio dalam Camel. Yang pertama yaitu aspek kapital. Aspek kapital adalah pengukuran kinerja keuangan berdasarkan kecukupan modal. Aspek permodalan ini diukur dengan rasio capital adequacy ratio yang biasa disebut dengan CAR, yang membandingkan antara modal dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut risiko. Menurut Indriawati tahun 2017, semakin tinggi nilai CAR maka akan semakin baik untuk perusahaan. Artinya perusahaan mampu menyediakan modal yang cukup untuk mengelola kegiatan operasionalnya. Aspek yang kedua dalam Camel yaitu aspek aset. Aspek aset ini adalah pengukuran kinerja keuangan perusahaan bank berdasarkan kualitas aset yang dimiliki. Aspek aset ini diukur dengan rasio KAP atau kualitas aset produktif yang membandingkan antara aktiva produktif yang dikualifikasikan dengan total aktiva produktif. Menurut Rezeki dan Novita tahun 2021, semakin kecil nilai KAP suatu perusahaan maka akan semakin baik untuk perusahaan tersebut. Aspek yang ketiga dalam Camel adalah aspek manajemen. Aspek manajemen ini adalah pengukuran kinerja keuangan berdasarkan kinerja manajemen perusahaan. Pada aspek manajemen ini diproyeksikan dengan mengukur dengan rasio NPM atau Net Profit Margin yang diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan pendapatan operasional. Semakin tinggi nilai net profit margin suatu perusahaan, maka akan semakin baik kinerja manajemen berdasarkan rasio NPM. Aspek selanjutnya adalah earning. Earning ini adalah pengukuran kinerja keuangan berdasarkan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, aspek earning dihitung dengan dua rasio, yaitu rasio ROA atau Return on Asset dan rasio BOPO, beban operasional terhadap pendapatan operasional. Menurut Saleh 2021, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik untuk perusahaan. Sedangkan menurut Azmi tahun 2021, Bank Indonesia menetapkan bahwa rasio BOPO suatu perusahaan tidak boleh lebih dari 90%. Aspek yang terakhir dalam Camel adalah aspek liquidity. Aspek liquidity ini adalah pengukuran kinerja keuangan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya. Aspek liquidity ini diukur dengan rasio FDR atau Financing to Debt Ratio, yang diukur dengan bandingkan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga atau DPK. Bank Indonesia menetapkan standar FDR yang baik untuk perbankan adalah dinilai 85% sampai dengan 110%. Poin yang ketiga yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Artinya, penelitian ini menggunakan data yang berupa angka-angka yang kemudian diolah sehingga mendapatkan hasil penelitian. Kemudian, hasil penelitian tersebut akan dijabarkan secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan. Kemudian, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan PT Bank Syariah Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia periode 2021 sampai dengan 2023. Teknik pengumpulan data.
Pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter berupa data sekunder, yaitu laporan keuangan Bank Syariah Indonesia periode 2021 sampai dengan 2023. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode Camel, yaitu menghitung setiap rasio pada Camel dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Berikut ini ditampilkan rumus-rumus yang digunakan dalam metode Camel. Baiklah, mungkin seperti itu presentasi ujian seminar proposal dengan judul Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia dengan Metode Camel. Saya selaku peneliti mengharap masukan dari dosen penguji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.